Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan saya Bu Maya di mata pelajaran IPS. Nah, ini dia guru IPS yang mengajar di kelas 7. Ada Bu Maya yang mengajar dari 7A sampai 7D dan Pak Agus yang mengajar 7E sampai 7L. Oke, pembahasan kali ini adalah pemahaman lokasi melalui peta. Ada yang sudah pernah dengar apa itu peta? Definisi. Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala pada suatu bidang datar sesuai pada penampakan aslinya dari atas, yang disertai tulisan dan simbol-simbol. Nah, itu pengertian peta. Bayangin kita bisa melihat semua bumi tapi dalam sebuah bidang datar. Nah, itu adalah peta. Sedangkan lokasi merupakan suatu tempat atau letak daerah yang terdapat keterkaitan suatu objek di muka bumi. Maka dari itu, ketika kita mencari lokasi, kita membutuhkan sebuah peta. Nah, peta dan lokasi ini sangat berkaitan, ya, membutuhkan satu sama lain. Nah, ini dia salah satu contoh peta yang akan kita pelajari, yaitu peta Indonesia. Di peta Indonesia ini kita bisa melihat dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Dari sini juga kita kelihatan, oh iya, Indonesia itu memiliki 5 pulau besar. Yang pertama ada Sumatera, kemudian ada Kalimantan, ada Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Nah, sampai sini juga kita udah bisa lihat bahwa peta itu sangat luas. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur peta. Unsur itu sama aja seperti syarat peta. Jadi, apa aja sih yang harus ada di dalam sebuah peta? Yang pertama, judul peta, kemudian skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, inset peta, legenda, dan sumber peta. 8 unsur ini harus ada di dalam sebuah peta. Maka dari itu, ketika sudah lengkap unsur-unsurnya, bisa dikatakan peta. Nah, kita balik lagi ke slide sebelumnya. Mana judul petanya? Udah jelas, itu yang di atas, peta Indonesia. Itu adalah judul petanya. Setelah judul peta, lanjut ke skala peta. Skala peta terbagi 2. Yang pertama skala angka, yang kedua skala garis. Skala angka pasti berwujud berbandingan angka. Misalnya 1 berbanding 10.000 di sebuah peta. Itu artinya bisa dikatakan 1 cm berbanding dengan 10.000 cm. Kenapa cm, Bu? Nah, biasanya peta ini satuannya menggunakan cm gitu. Berarti artinya 1 cm jarak di peta sama dengan 10.000 cm di jarak sebenarnya. Begitu, itu untuk skala angka. Kedua, skala garis. Coba perhatikan skala garis di bawah sana. Nah, disebutkan bahwa satuan cm itu ada angka 1, 2, 3, 4. Dan yang kilometernya ada 5, ada 10, ada 15, dan 20. Coba dibaca lagi yang bawahnya. 1 berbanding 5 km bisa diartikan 1 cm berbanding dengan 500.000 cm. 500.000 itu dari mana? Nah, kita ubah dari kilometer kepada cm. Kan dari kilometer itu ke cm turunnya 5 kali. Otomatis dikali 100.000, ya kan? Ini pelajaran SD loh. Pasti kalian udah pada tahu. Berarti 5 dikali 100.000 sama dengan 500.000. Ini artinya menunjukkan 1 cm jarak di petanya, nah, berbanding dengan 500.000 cm jarak sesungguhnya. Unsur peta yang ketiga adalah orientasi utara. Kenapa, Bu, disebutnya utara gitu? Tidak orientasi barat, orientasi timur, orientasi selatan. Nah, karena ketika kita melihat peta kan itu arahnya ke depan. Ini orientasi utara itu menunjukkan ke depan. Walaupun panahnya ke atas, bukan berarti kita itu harus terbang kan, bukan. Tapi itu artinya lurus ke depan. Ketika kita melihat peta juga, kita arahnya pasti ke depan. Maka itulah sebabnya disebut orientasi utara. Nah, orientasi utara juga bermacam-macam tuh gambarnya. Bisa dilihat. Selanjutnya simbol peta.
Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Nah, simbol peta ini ada 4 bagian, ada simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Kalian bisa baca pengertiannya ya. Ibu nanti langsung memberikan contoh di slide selanjutnya. Contoh simbol titik. Ini ibu hanya mengambil beberapa simbol aja ya. Yang pertama, itu ada persegi yang diarsir warna merah, menandakan simbol ibu kota negara. Nah, semisalnya kita melihat di peta Indonesia, pasti yang simbol pertama ini ada di kota mana? Udah jelas, pasti ada di Jakarta. Karena Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Itu ketika kita melihatnya di peta Indonesia ya. Nah, yang kedua, ibu kota provinsi, simbolnya lihat, ada lingkaran diarsir merah. Salah satunya misalnya Provinsi Jawa Barat, otomatis di Bandung. Berarti kita ketika melihat di peta, si simbol ibu kota provinsi pasti berada di Bandung gitu. Dan provinsi yang lainnya. Kalian juga bisa lihat nih simbol-simbol yang lainnya, ada ibu kota kabupaten, kemudian ada kecamatan, ada pelabuhan, ada bandar udara, bentuknya juga seperti ada pesawatnya ya yang bandar udara. Kemudian yang gunung. Nah, gunung kalau misalnya diarsirnya warna hitam berarti gunung yang tidak aktif atau gunung mati. Sedangkan yang diarsir berwarna merah itu artinya gunung berapi atau gunung aktif. Oke, selanjutnya contoh simbol garis. Kita lihat ada simbol sungai. Nah, memang seperti sungai ya kelihatannya. Kemudian ada jalan raya, ada juga jalan lain desa. Maksud jalan lain desa itu jalan besar, tapi tidak seramai seperti jalan raya, jalan yang masuk gang misalnya. Nah, seperti itu. Jadi itu tandanya kalau di peta. Kemudian ada simbol batas negara. Misalnya Indonesia dengan Malaysia berbatasan. Nah, ditandain seperti itu ya simbolnya ya, yang batas negara di petanya. Kemudian batas provinsi, misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, kan itu misalnya Jawa Barat dibatasi dengan Jawa Tengah. Nah, batas provinsi seperti itu simbolnya di peta. Yang terakhir batas daerah. Nah, kalau batas daerah misalnya Sukabumi dengan Bogor. Nah, perbatasannya itu simbolnya seperti itu di petanya. Selanjutnya simbol warna. Kan di peta itu ada 2 warna, ada warna biru dan ada warna hijau. Kalau biru itu menandakan perairan, kalau hijau itu menandakan daratan. Kita lihat dulu yang warna hijau. Ketika warna hijaunya pucat, tapi semakin kesini makin berwarna oranye, itu artinya menandakan ketinggian daratannya. Nah, bisa jadi misalnya di puncak gunung. Nah, itu tuh yang paling terakhir. Kemudian kalau yang warna biru, ketika warnanya makin biru ya, itu berarti menunjukkan kedalaman laut yang sangat tinggi gitu, sangat dalam ya lautnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya simbol area. Ada danau. Danau udah jelas karena perairan jadi berwarna biru. Kemudian ada rawa yang bentuknya di dalamnya hanya seperti titik-titik saja ya. Kemudian ada sawah yang berbentuknya seperti rumput. Dan ada formasi batuan kapur, di dalamnya seperti gambar batu bata. Biasanya itu kapur itu untuk pembangunan. Selanjutnya ada garis koordinat dan inset peta. Garis koordinat adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Nah, silakan kalian lihat garisnya. Kan ini itu garis hayal yang cuma ada di peta ya, di dunia aslinya tidak ada, untuk menentukan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang itu apa? Nanti akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Pokoknya yang penting kalian tahu dulu mana letak garis koordinatnya. Oke? Kalau inset peta biasanya peta kecil yang ada pada peta yang menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan. Nah, lihat. Nah, ada peta kecil di dalam sebuah peta, itu namanya inset peta untuk melihat ketika diperbesar. Yang terakhir ada legenda dan sumber peta. Kalau legenda itu hampir sama seperti simbol titik ya, cuma hanya membedakan beberapa aja. Yang membedakannya seperti rawan kemacetan. Nah, ada simbol lampu merah.
kemudian rawan kecelakaan, kondisi jalan buruk. Nah, seperti itu tandanya. Ada rawan banjir, rawan longsor, kemudian ada bengkel. Nah, pom bensin itu nggak ada gambarnya. Nanti kalian boleh lihat sendiri. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Biasanya dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkan. Nah, sumber peta ini biasanya menceritakan tentang identitas si yang membuat peta, ya. Penerbitnya siapa, misalnya tahun berapa, di mana dibuatnya. Itu adalah sumber peta. Nah, karena sudah selesai materinya, coba jawab soal latihan ini. Ada 4 soal. Ini gampang-gampang semua dan diisinya menurut kalian semua. Yang pertama, apa peta menurut kalian? Yang kedua, sebutkan 5 unsur peta dari 8 unsur yang tadi Ibu jelasin, tapi yang paling penting menurut kalian. Ya, 5 aja, nggak boleh nyebutinnya 6, 7, 8, nggak boleh, harus 5. Yang ketiga, silahkan kalian gambar 5 simbol peta aja yang menurut kalian mudah buat digambar. Mau menggambar simbol gunung atau simbol jalan raya, terserah, bebas sama kalian. Tapi pakai keterangannya. Dan yang keempat, coba kalian kemukakan apa itu manfaat peta. Nah, nanti ketika sudah beres tugasnya, kalian fotokan lalu kirim ke guru mapel kalian. Boleh melalui Google Classroom ataupun via WhatsApp, ya. Paling lambat itu dikumpulinnya ya minggu depan. Pertemuan selanjutnya hari Kamis itu kalian harus sudah beres. Oke? Aceh Darussalam itu Banda Aceh, Sumut itu Medan, Sumbar ada di Padang, Riau Pekanbaru, Kepri Tanjung Pinang, Jambi itu Jambi, Sumsel itu Palembang, Bengkulu di Bengkulu, Lampung di Bandar Lampung, Bangka Belitung ada di Pangkal Pinang, DKI Jakarta ada di Jakarta, Jawa Barat Bandung, Banten ada di Serang, Jateng di Semarang, DIY di Jogja, Jatim Surabaya, Kalbar di Pontianak, Kalteng Palangkaraya, Kalsel di Banjarmasin, Kalimantan Timur ada di Samarinda, Sulut di Manado, Sultengnya di Palu, kalau Gorontalo tetap di Gorontalo, Sulsel di Makassar, Sultra di Kendari, Sulbar di Mamuju, Balinya di Denpasar, NTB di Mataram, NTT-nya di Kupang, Maluku Ambon, Malutnya di Sofifi, Irian Jaya itu Manokwari, Provinsi Papua ada di Jayapura, Provinsi terbaru Kalimantan Utara, Tanjung Selor kawan, nama ibu kotanya. Ayolah kita hafal Provinsi Indonesia, kawan semua jangan sampai kau lupa. Ayolah kita hafal Provinsi Indonesia, kawan semua jangan sampai kau lupa. Nah, gimana anak-anak? Mudah-mudahan materi dari Ibu bisa dimengerti ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.